Sahara adalah gurun pasir raksasa seluas Amerika Serikat yang sangat panas dan hampir tak berpenghuni. Mengapa demikian? Apakah karena panasnya, kekurangan air, atau hanya karena unta sudah lebih dulu menguasai tempat itu? Mari kita cari tahu. Pertama-tama, Sahara sebenarnya tidak benar-benar kosong. Gurun ini hanya pilih-pilih soal siapa yang boleh tinggal. Contohnya suku Tuareg, 2 juta orang yang tersebar dari Mali hingga Niger telah tinggal di sini sejak sebelum Athena membangun Parthenon. Beberapa sejarawan bahkan mengira mereka mungkin kerabat jauh orang Mesir kuno. Artinya mereka sudah jadi influencer gurun sebelum Instagram muncul. Mereka menyebut diri orang merdeka dan sangat serius, bahkan melawan siapa saja yang sekadar melirik mereka. Roma, Prancis, bahkan cuaca ekstrim. Apalagi jika halaman belakang rumahmu mencapai 50 derajat Celcius. Ada sekitar 650.000 orang Sahrawi. Anggap mereka gabungan penakluk Arab dan penduduk Berber lokal, dibentuk selama berabad-abad oleh angin, pasir, dan keteguhan. Orang-orang melihat bukit pasir tak berujung dan berkata, ini bagus. Jadi ada orang di sana, lihat peta ini. Namun dari luar angkasa, Sahara tampak kosong. Seolah seseorang menekan tombol hapus di setengah benua. Hanya suku nomaden yang cukup berani di sini. Rumah mereka adalah tenda tradisional dari kain dan rambut hewan. Ternak menyediakan makanan dan minuman, serta bepergian dengan karavan unta. Andal di panas gurun dan penting untuk mencari air. Tapi kita bahas nanti. Sekarang lihat Sahara secara umum. Satu-satunya garis hijau ada di lembah Sungai Nil, kode curang Mesir. Banjir yang bisa diprediksi, lahan pertanian luas, dan sejarah lebih panjang dari daftar tanda bahaya mantanmu. Pergi ke barat, dan Libya mencoba menyaingi alam dengan Great Man-Made River. Itu adalah sedotan bawah tanah 25 miliar dolar yang mengambil air dari akuifer kuno. Sisanya hanya hamparan tandus luas berwarna krem. Antara Sungai Nil dan Sahel, penduduk jarang. Di area seluas 3,6 juta mil persegi, hanya 2,5 juta orang tinggal di sana. Sisanya adalah panel surya terbesar di dunia tanpa listrik. Tapi ada sesuatu yang aneh tentang zona mati ini. 332 sebelum Masehi, Alexander Agung masuk Mesir dan dinobatkan sebagai Fir'aun. Namun, menaklukkan dunia yang dikenal belum cukup baginya. Dia memutuskan berjalan melintasi Sahara menuju oasis Siwa yang tersembunyi di depresi Katara. Tempat sangat rendah seperti pusar bumi, 62 kaki di bawah permukaan laut. 200 mata air muncul melalui batu kapur dan tanah liat yang berpori, diam-diam menantang hukum alam bahwa tempat ini seharusnya tidak ada. Alexander disebut sebagai putra dewa Amun. Benar, gurun memandang orang Makedonia berkeringat ini dan memanggilnya Zeus Junior. Kamu kira dia akan pensiun? Tapi ia justru terus berjalan. Saat ini sekitar 25.000 orang masih tinggal di Siwa, menjaga tradisi kuno di tengah bukit pasir yang bentuknya seperti piramida yang didesain oleh Salvador Dalí. Namun Siwa hanya satu dari banyak oasis di jaringan rahasia Sahara. Tafilot di selatan Maroko adalah yang terbesar. Ini adalah oasis terbesar, hamparan kebun kurma seluas sekitar 30.000 mil persegi di antara tebing pasir emas. Bukan gurun tandus, melainkan area VIP untuk kurma dan keledai. Cek peta populasi, jelas terlihat, bahkan kaktus pun tahu. Air adalah kehidupan, tanpa air tak ada pesta. Di tempat lain, seperti bumi sedang cosplay jadi Mars, air permukaan langka, kecuali Sungai Nil dan beberapa sungai di barat. Namun, 7.000 tahun lalu situasinya berbeda. Sahara dulu sangat hijau dan tropis. Ada kuda Nil, sapi, dan orang-orang bermain air seperti di resor pantai zaman perunggu. Seni cadas kuno membuktikan hal ini. Selfie liburan tertua di dunia. Lalu terjadi masa menghilang besar-besaran. Hujan reda, sungai-sungai hilang, Sahara jadi sangat minimalis. Semua itu adalah bagian dari siklus iklim 240.000 tahun yang berayun antara surga dan semoga bisa bertahan hidup lewat tengah hari. Setiap 20.000 tahun, bumi bergoyang pada porosnya, menggeser jalur monsun dan mengubah surga jadi seperti pengering rambut. Ini versi perubahan suasana hati planet. Sekarang kita ada di fase kering Sahara, pengaturan dehidrasi bawaan planet. Monsun telah lama pergi ke selatan, meninggalkan Afrika Utara menanti. Hujan di sini sama tak terduganya seperti baterai ponsel setelah pembaruan.
Sahara secara resmi menerima kurang dari 3 inci hujan per tahun rata-rata. Sepertiganya hanya 0,4 inci. Sebanyak 17% lainnya hampir hanya 0,2 inci. Itulah tingkat kekeringan yang bisa mengikis jiwamu. Phoenix, Arizona akhirnya punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Di sana panasnya bisa menggoreng telur di jalan dan membuat kewarasanmu hangus saat berjalan ke mobil. Tapi setidaknya Phoenix punya sungai sungguhan. Colorado, Salts, Verde, semua menyediakan hidrasi melimpah. Mereka punya halaman, kolam renang, daftar rumah di Zillow. Sahara hanya fata morgana dan penyesalan. Namun di bawah pasir ini terdapat air purba yang terperangkap sejak tempat ini subur. Lihat peta ini, ada akuifer raksasa di bawah tanah. Sistem akuifer batu pasir Nubia yang terbesar membentang 1 juta mil persegi cukup untuk memasok air selama berabad-abad. Masalahnya, ini air fosil. Sekali diminum langsung habis, tak bisa diisi ulang. Di sini hujan juga tak turun lagi. Great Man-Made River milik Libya mengambil air dari cadangan kuno ini, menguras sisa dunia yang lebih basah. Jika air habis, lenyap pula impian Sahara hijau. Jika suka penjelajahan peta, jangan lupa subscribe. Ambisiku cepat hilang seperti air tanah. Namun bahkan oasis, keajaiban hijau kecil yang keras kepala itu perlahan sekarat. Gurun perlahan-lahan meluas setiap tahun di wilayah-wilayah rawan, menelan Sahel satu butir demi satu. Di Timbuktu, sungai Niger seolah-olah menghilang dari tempat itu, membuat kota tersebut terisolasi dari sumber air sungai yang dapat diandalkan. Sahel kini perlahan hancur jadi debu, sementara semua orang hanya bisa menatap cakrawala yang mendekat dan longsoran pasir lambat yang seakan berbisik sebentar lagi. Siwa, Tafilaat, mereka seperti lilin di badai, terang, indah, tapi pasti padam. Tanpa air, tak ada manusia, kota, atau masa depan. Lampu masih menyala, tapi gurun mulai mematikan saklar. Namun, bagi orang barat, Timbuktu masih terdengar seperti dongeng pengantar tidur untuk pecinta geografi. Saya tidak membicarakan kamu. Survei di Inggris menunjukkan sepertiga orang tak percaya kota itu benar-benar ada. Wajar saja. Sahara selalu menjadi penipu terbesar di dunia. Tapi untuk saat ini, Timbuktu itu nyata. Dan reputasi dongengnya berasal dari garam. Kota itu berkembang karena garam, bukan hanya muncul karenanya. Sahara menyimpan lebih dari 20 danau garam dan tambang di Tagaza dan Taudeni, tempat orang dahulu menambang emas putih. Timbuktu berada di tengah, menyalurkan garam ke Mediterania di utara dan ke Sabana di selatan. Saat itu garam bukan sekadar bumbu, tapi juga asuransi jiwa. Tanpa kulkas dan es, hanya natrium atau kelaparan. Makan tanpa garam bukan sederhana, tapi dianggap biadab. Peradaban dibangun di atas bumbu. Salt Bay pasti cocok di sini. Namun seperti karir Salt Bay, aksi garam di Sahara itu kelewat jauh. Cuma sensasi tanpa daya bertahan. Kekurangan air, kelebihan garam, rutinitas perawatan kulit terburuk. Konon, Roma menabur garam di tanah usai menghancurkan Kartago. Sahara sendirilah yang menyebabkan semua ini. Saat iklim berubah drastis, danau di wilayah itu lenyap nyaris seketika dalam skala geologis, menyisakan kerak mineral keras. Luar biasa bagi para pedagang kuno, tapi sangat buruk jika Anda berharap bisa menanam, ya apapun. Bahkan sekarang, tanahnya masih syarat garam. Rumput liar kurus tumbuh di sana-sini. Sesekali ada pohon palem dan semangka gurun. Buah ini sangat beracun hingga FDA melarangnya dan Angkatan Darat Amerika Serikat memperingatkan tentaranya untuk tidak memakannya. Selain garam dan semangka beracun, Sahara juga punya bakteri penimbun air seperti orang yang menimbun bekal untuk kiamat. Mereka menahan air di bawah tanah demi perlindungan. Sebuah konspirasi kecil agar gurun tetap kering. Kehidupan memang ada di sini, tapi jenisnya membuat yang lain tak bisa hidup. Singkirkan bukit pasir dan kamu akan tahu apa yang tersembunyi di bawahnya. Yermosol, tanah khas gurun, adalah jenis tanah paling umum di sini dengan sifat unik. Unik tidak seperti tanah lainnya, mereka tipis seperti selebgram yang sangat kurus. Di bawah lapisan tipis itu ada kerikil dan batu kecil. Ini seperti bumi menyerah di tengah jalan saat membuat lapisan tanah atas. Jika kamu bermimpi bertani di sini, lupakan saja, tanaman tidak tumbuh di atas kerikil. Paling bagus yang bisa kamu dapatkan hanyalah semangka beracun dan kulit terbakar matahari.
Dan bahkan jika entah bagaimana kamu bisa menanam sesuatu, kamu harus berurusan dengan musim. Kecuali Sahara, ia tak peduli urusan musim semi, panas, atau gugur. Musim di sana hanya berbagai tingkat kekacauan, dari pengelupasan ringan hingga sandblaster yang siap menghancurkan. Di Afrika Barat, Desember-April terjadi harmatan. Penduduk menyebutnya angin dokter karena membuat dokter sibuk. Angin ini kering, agak lebih sejuk, tapi juga membawa parasit dan mikroba penyebab tuberkulosis. Kelembapan di bawah 5% baik untuk dendeng sapi, tapi buruk untuk manusia. Di Afrika Timur dan Levant, mereka terkena angin Khamsin, yaitu angin panas dari Sahara. Selama 50 hari dari Maret hingga Mei, angin berhembus hingga 140 km per jam dan suhu lebih dari 40 derajat Celcius. Itu bukan cuaca. Alam menandakan kamu tak seharusnya tinggal di sini. Angin ini tak hanya membuat orang serasa meleleh, tapi juga merusak makanan penutup. Harga coklat naik tajam saat harmatan ganas. Musim 2025 jadi yang paling kering dalam 6 tahun. Petani kakao di Ghana dan Pantai Gading melihat tanaman mereka mengering, menyebabkan panen terendah dalam 21 tahun terakhir. Ketika Anda membayar $12 untuk coklat Valentine, ingat, itu bukan inflasi, mainkan Sahara yang meniup debu panas ke kisah asmara Anda. Setiap tahun, angin Sahara menimbulkan kerusakan terparah. Tidak puas hanya memanggang tanaman, mereka bertindak seperti bos mafia dan mengubur tanaman itu hidup-hidup. Tanaman tak bisa fotosintesis saat tertutup pasir yang kasar seperti amplas. Angin juga mengikis tanahnya. Tak heran orang gurun beralih berdagang garam, emas, dan gading. Kamu pun akan meninggalkan pertanian jika ladangmu terus tertiup angin ke zona waktu lain. Tapi dampaknya tidak berhenti pada tanaman. Ia adalah musuh bebuyutan peradaban. Pasir di sini tidak hanya menyengat, tapi juga licik. Pasir mengikis kulit, merobek bangunan, melahap kabel listrik, mesin tersedak, filter tersumbat, mesin-mesin terdengar seperti sedang berkumur kerikil. Infrastruktur di sini bukan menua, tapi terkikis. Jalan Raya Trans-Sahara, proyek konstruksi terpanjang di dunia, dimulai sejak 1970-an dan masih belum selesai, dengan beberapa bagian belum beraspal. Biayanya sampai saat ini $175 juta hanya di Niger. Jalan tanah termahal di dunia, tapi di balik debunya tersembunyi harta karun. Masa lalu Sahara yang hijau kuno meninggalkan lebih dari sekedar fosil kuda Nil. Ia juga meninggalkan kekayaan yang terkubur, minyak, gas, uranium, fosfat. Aljazair saja memiliki 2% dari gas alam dunia. Mesir dan Libya memiliki cadangan triliunan kaki kubik lagi. Cadangan uranium Aljazair sekitar 26.000 ton. Fosfat Maroko bisa memberi makan setengah populasi dunia lewat pupuk. Sahara sebenarnya tidak tandus. Sahara seolah-olah sedang menimbun sesuatu karena tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Lalu, kenapa tidak kaya? Sederhana, kamu tidak bisa menambang tanpa air. Pengeboran minyak, pemurnian uranium, dan ekstraksi gas semua memerlukan air. Di sini, air lebih dari sumber daya. Ia adalah pengalaman religius. Menambang energi dengan air seperti menguras oasis terakhir demi mengisi daya iPhone. Coba usulkan itu kepada orang yang desanya baru saja lenyap di telan bukit pasir yang terus berpindah. Meski industri berkembang, itu akan menghabiskan sisa tanah. Memompa, mengebor, menambang, semuanya hanyalah cara berbeda untuk menghantam tanah yang sudah sekarat. Itu meracuni sedikit kantong air yang tersisa. Sahara sebenarnya sudah kering tanpa bantuan, tapi kita tetap datang membawa sekop. Lalu muncullah kekacauan buatan manusia. Apa yang terlintas di pikiranmu saat mendengar Libya? Ya, keadaannya tidak sekacau perang saudara di tahun 2010-an, tapi menyebutnya stabil jelas terlalu optimis. Pemerintah Persatuan Nasional yang didukung PBB hanya ada di atas kertas, sementara pemilu 2021 masih fata morgana. Milisi-milisi saingan terus mengitari seperti burung nasar di prasmanan, keputusan buruk yang tak berujung. Situasinya sangat rapuh hingga sejarah kelam perdagangan budak Trans-Sahara kembali terngiang. Dulu dianggap selesai, tapi kini muncul lagi lewat jalur penyelundupan Libya, di mana manusia yang diselundupkan bukan garam. Gurun memang kaya, minyak, gas, mineral, dan perdagangan manusia. Tapi siapa yang mau investasi miliaran di tempat pemerintahannya cepat hilang seperti keringat? Tidak ada perusahaan yang mau bertaruh pada infrastruktur yang bisa terkubur oleh politik sebelum pasir saja sempat menutupnya.
Jika kita melihat lebih luas, ceritanya sama di mana-mana. Perbatasan yang membagi Sahara adalah warisan kolonial. Orang Eropa menggambar perbatasan saat menguasai 90% Afrika pada 1914. Padahal tahun 1870 hanya 10%. Garis yang dibuat di Eropa dipaksakan ke Afrika, tanahnya tak pernah tunduk. Kini tanah itu mengingatkan siapa yang berkuasa, angin, panas, dan waktu. Setelah kerajaan-kerajaan lama berhenti saling membunuh, mereka terlalu bangkrut untuk mempertahankan koloni mereka. Mengembalikan mereka bukan solusi elegan, lebih seperti mengandalkan keberuntungan. Penjajah membuat batas tanpa paham budaya, memecah jalur perdagangan dan komunitas. Hasilnya, peta yang tercipta dari tebakan buruk dan kesombongan itu masih menghantui semua orang hingga kini. Batas-batasnya mungkin sewenang-wenang, tapi negara-negara hasil pembagian itu nyata dan menyakitkan, seperti Frankenstein politik. Sebagian besar dipimpin tokoh kuat pasca Arab Spring, yang masing-masing menjanjikan stabilitas sambil memegang korek di atas tong bensin. Perang Sahel sekarang membentang di wilayah luas Afrika. Ini seperti proyek kelompok di gurun, di mana semua orang gagal. Ketika pasukan Prancis menarik diri dari Mali pada tahun 2022, kekosongan kekuasaan tidak dibiarkan begitu saja. Rezim militer langsung masuk. Sekarang, tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Tiani yang memegang kendali mengubah wilayah itu menjadi kumpulan junta militer, bukan tempat di mana para investor antre dengan presentasi PowerPoint dan buku cek terbuka. Stabilitas tak bisa ditawarkan jika pemberi izin Anda datang dengan kacamata hitam dan tank. Kolonialisme bukan hanya merusak politik, tapi juga tanah. Eropa memaksa penduduk lokal meninggalkan tanaman berkelanjutan untuk tanaman komoditas seperti kapas, menguras tanah lebih cepat daripada penjajah menguras lahannya. Saat kemerdekaan, tanahnya rusak parah. Semua nutrisi hilang, dipanggang matahari hingga tanah menyerah. Apakah Sahara benar-benar tanpa harapan? Tidak juga. Tapi jangan berharap akhir cerita seperti film Disney. Lihat saja Doha, Qatar, sebuah fatamorgana fiksi ilmiah yang benar-benar berhasil. Tahun lalu suhu rata-rata 106 derajat Fahrenheit. Namun kota ini tetap baik-baik saja berkat kegigihan dan pabrik desalinasi. Sejak 1954 Doha mengubah air laut menjadi air keran secara efisien, sehingga 99,9% pasokan air berasal dari teluk. Sisanya 0,01% dari akuifer, cadangan jika Poseidon ngambek. Ini keajaiban rekayasa. Bahkan Sahara pun tak bisa membayangkannya. Kamu tidak bisa mendesalinasi sesuatu yang tidak kamu miliki. Seperti akses ke cadangan air dan beberapa miliar yang disimpan di balik bukit pasir. Senjata rahasia Qatar bukanlah keberuntungan. Itu emas cair dan sifatnya yang eksplosif. Negara ini memiliki lebih dari 25 miliar barel minyak dan 843 triliun kaki kubik gas alam, sekitar 11% cadangan dunia. Pada Februari 2024, Qatar Energy mengumumkan penemuan tambahan 240 triliun kaki kubik di North Field, artinya uang dalam jumlah besar. Qatar menjadi negara kelima terkaya di dunia per kapita, begitu kaya hingga bisa membeli tim sepak bola hanya untuk dicadangkan. Prosesnya juga tidak murah, sekitar 5-10 dolar per 1.000 galon. Tapi jika PDB-mu sangat besar, tagihan itu tidak jadi masalah. Bayangkan jika Libya mencobanya. Desalinasi seperti di Qatar? Mustahil. Libya salah satu negara terkaya di Sahara. Sudan, Mauritania, Senegal bahkan tidak bersaing. Kecuali ada investor super kaya yang tak takut kudeta, desalinasi akan tetap jadi impian seperti pemerintahan demokratis. Great Man-Made River di Libya memang bisa, tapi coba rawat itu di tengah badai dan bukit pasir yang berubah. Bagaimana dengan jalan raya? Lupakan saja. Lalu ada politik, kekeringan paling abadi di Sahara. Memindahkan apapun melintasi perbatasan ini berarti harus bernegosiasi dengan pemerintah yang bahkan sulit bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Secara teori, mereka dapat membiayai proyek bersama dari hasil minyak dan gas. Praktiknya memerlukan perdamaian, stabilitas, dan tanpa kudeta. 3 hal ini justru dihindari Sahara. Nigeria saja sudah mengalami 5 kudeta sejak kemerdekaan pada tahun 1960. Republik Demokratik Arab Sahrawi Sadr adalah negara di Sahara yang jarang muncul di peta.
Sebenarnya itu adalah pemerintahan yang nyaris tak diakui siapapun. Mereka menyebut Laun ibu kota, namun Maroko menguasai kota dan sekitar 80% wilayah. Maroko membangun tembok pasir 1.400 mil yang disebut zona bebas untuk mengamankan wilayah itu. Ibu kota de facto Sadr, Rabuni, adalah sebuah kamp pengungsi dengan sebuah bendera. Kebuntuan ini ada sejak 1970-an, membuat investasi jangka panjang seperti lelucon, pabrik desalinasi, jalur pelayaran, yang benar saja. Tidak ada yang berani bertaruh miliaran di tanah di mana bahkan perbatasannya saja tidak tetap. Jadi apa ekspor terbesar Sahara? Bukan minyak, gas, atau air, tapi debu. Setiap musim panas, udara Sahara membawa 180 juta ton debu melintasi Atlantik. Debu itu melayang di atas New York, menaburi Karibia, dan menetap di Cancun, tepat saat seseorang sedang berbulan madu. Tapi debu itu juga sahabat terbaik Florida. Ingat musim badai Atlantik tahun 2005 yang penuh badai? Tahun 2006 seharusnya jadi kelanjutannya. Terdapat 16 badai bernama, 10 badai topan dan 6 topan besar. Namun Sahara justru mengirim debu dan lautan berkata, saya menyerah. Hanya 5 angin topan yang muncul dan hanya 2 yang benar-benar kuat. Udara kering itu mencekik sistem badai, cara gurun mengatur cuaca. Debu itu tak hanya mematikan badai, tapi juga memberi makan hutan. Tiap tahun sekitar 27,7 juta ton debu Sahara penuh fosfor jatuh di cekungan Amazon, jadi vitamin untuk hutan hujan. Ini adalah rantai pasokan alam paling unik. Salah satu tempat terkering di bumi menjaga tempat terbasah tetap hidup. Hubungan jarak jauh alam yang luar biasa. 15.000 tahun lagi, saat Sahara berhenti menyebar debu ke planet ini, segalanya bisa kacau. Akan ada lebih banyak angin topan ke Florida dan lebih sedikit nutrisi ke Amazon. Pertukaran yang buluk menambah kekacauan untuk semua, tapi itu masalah nanti. Negara-negara Sahel yang berbatasan dengan gurun kini berusaha agar tidak terkubur pasir. Disinilah peran tembok hijau besar. Afrika melawan pasir, melawan dedaunan, lewat ikhtiar botani nekat yang diluncurkan pada 2007. 5.000 mil pohon ditanam untuk memulihkan 247 juta ekar lahan, menahan jutaan ton CO2, dan menciptakan 10 juta lapangan kerja pada 2030. Ini adalah proyek berkebun terbesar di dunia. Eritrea juga ikut, mungkin karena presidennya tak ingin properti tepi pantainya hanya jadi pasir. Dari debu, ini berani, brilian, namun tertunda. Hingga tahun lalu, baru 30% target area yang dipulihkan. Koordinasi di antara belasan negara berjalan sehalus balet unta di tengah badai pasir. Kritikus menyebutnya neokolonialisme hijau, terutama setelah Emmanuel Macron datang tahun 2021 dengan buku Cek dan Rasa Bersalah. Tidak ada yang lebih menggambarkan permintaan maaf atas penjajahan, selain menawarkan untuk menanam beberapa pohon. Tidak semua orang mau tangan yang dulu memegang cambuk kini membagikan gembor. Namun tetap ada titik terang. Tembok Senegal sukses, bukti jika dipimpin warga lokal, gurun bisa dikalahkan. Negara lain mulai meniru. Saat mata pencarian hilang, kamu menanam pohon dulu, hitung untung nanti. Begitulah Sahara, selalu lapar dan bergerak. Sebuah monster yang menuntut upeti hanya agar kamu bisa bertahan hidup. Saat seluruh benua harus menanam hutan seluas Australia demi bisa dihuni, kamu sadar bertahan hidup di sini bukan sekadar gaya hidup, tapi pekerjaan tanpa henti, tanpa tunjangan, dan bosnya adalah angin. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Saya harap kamu menikmati videonya. Dan jika ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Itu benar-benar membuat perbedaan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Mepek.